Makin kesini, gadget zaman sekarang ngusung spesifikasi utama yang makin canggih, ngejar pasar sama inovasi dari kompetitornya, alias pesaingnya. Salah satu spesifikasi atau bagian utama dari sebuah gadget, khususnya kayak laptop dan ponsel smartphone, itu adalah layar. Nah, layar gadget itu ada TN, IPS, OLED, AMOLED, dan Super AMOLED. Lantas, apa sih yang ngebedain teknologi layar-layar itu? Dan apa kelebihannya masing-masing? Yuk kita bahas. Buat orang yang udah ahli soal compare spesifikasi, laptop atau gadget sejenis lainnya, mungkin udah paham soal yang satu ini. Tapi gue mau berbagi informasi buat siapapun yang kebetulan kurang paham atau bahkan belum ngerti sama sekali. Oke, kita mulai dengan TN atau TN TFT LCD. Jenis panel layar satu ini merupakan yang paling standar atau kasta paling bawah. Jadi, panel TN LCD atau Liquid Crystal Display dirancang menggunakan kristal cair yang jadi bahan penampil utamanya atau bisa dibilang materialnya lah. Cara kerja layar satu ini adalah dengan mendapatkan suplai backlight atau lampu latar yang diolah lapisan kristal cair tadi. Lalu kemudian menghasilkan warna yang diolah lagi menjadi gambar hasil akhirnya. Jenis layar satu ini bisa dibilang udah jarang disematkan di produk ponsel. Kalau ada pun ya paling bisa ditemuin di TV-TV atau monitor low budget alias murah meriah. Sama juga di laptop, itu juga berlaku sih. Walau begitu, bukan berarti teknologi panel layar TN nggak layak lagi. Hasilnya udah cakep lah dari segi warna dan ketajaman sharpen. Cuma jangan ngarep sRGB gede kalau kamu seorang content creator atau desainer yang memang mainnya di keakuratan warna. Panel layar TN bisa dibilang kurang cocok menurut gue. Terus yang pasti, transisi warna yang dihasilkan kurang mulus, apalagi soal warna hitam. Sering bikin layar nampilin bayang-bayangan alias ghosting. Ditambah lagi kalau layarnya kita lihat dari arah yang berbeda, misalnya dari sudut agak bawah atau samping, warnanya akan terasa berubah dari aslinya. Sampai sini gue rasa paham lah ya. Berikutnya, IPS. Panel yang sering banget disematkan di ponsel-ponsel entry levelnya Gen Z, kayak Realme C3, Infinix Note 7, Redmi Note 8, dan lain-lain. Meskipun sering dipakai buat produk entry level alias produk harga bersahabat, panel IPS bisa gue bilang lebih baik dibandingkan TN dari segi kualitas. Dan bahkan bisa dibilang juga IPS itu pembunuhnya TN killer. Pertama, IPS nampilin warna lebih akurat yang bisa nampilin lebih dari 75% warna sRGB. Walau nggak bisa 100%, ya tembus 70% itu udah cakep. Pokoknya buat masalah warna, IPS mantep udah. IPS bukan buat kelas bawah aja, tapi kelas menengah juga. Dan kalau kalian bingung apa beda layar IPS dengan layar IPS level, jawabannya nggak ada, cuman beda penamaan aja. Ya bisa dibilang sebagai bentuk gengsi-gengsiannya brand. Kedua, sudut penglihatan. Buat ngelihat gambar yang dihasilkan sama layar IPS itu bisa sampai 178 derajat, nggak kayak TN tadi. Jadi mau kita lihat dari arah bawah, kanan kiri atas bawah, maksud gue dari atas samping, itu jadi tetap enak. Jadi kalau kita lihat dari kiri atau kanan, dia masih nampak, nggak kayak TN yang mungkin kerasa lebih gelap kalau dilihat dari samping. Terus, layar IPS juga hemat sama baterai. Soalnya suplai yang dibutuhin nggak semeluber layar TN. Cuman ini tergantung resolusinya juga sih. Kalau 5000 mAh tapi resolusi IPS-nya udah Full HD, nah ini lumayan boros juga. Kecuali chipsetnya udah 5 nanometer. Kalau soal kekurangan, response time yang mampu ditampung IPS nggak secakep OLED yang kita bahas setelah ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting konsisten nampilin keakuratan warna dan sharpennya sedap di mata. Dan for your information atau sebagai informasi, panel IPS dikembangkan perdana oleh LG, produsen LG. Lanjut, sekarang ada OLED yang juga sering dikenal sebagai AMOLED. Jadi AMOLED dan OLED itu sama aja, jangan salah kaprah. OLED atau Organic Light Emitting Diode adalah jenis layar yang menghasilkan cahaya menyala, yang dimana hasilnya lebih konsisten dibandingkan IPS apalagi TN. Kalau IPS kan brightness 1/4, kalau lagi di bawah terik matahari enggak nampak begitu jelas. Tapi kalau 1/4 di OLED itu berasa setengahnya di IPS. Paham kan ya? Harusnya paham. Tipe OLED juga bikin layarnya bisa lebih tipis, lebih luas, dan lebih fleksibel daripada IPS. Lebih unggul lah pokoknya. Jadi ketebalannya dipangkas, tapi performa malah lebih epic. Gue minta maaf ya, nggak bisa kasih lihat personal experience gue soal panel-panel yang kita bahas, karena gue gak punya SKU gadget
buat testingnya langsung. Yang pasti layar OLED punya warna hitam yang jauh lebih murni dan lebih hemat energi baterai ketika warna hitam atau lebih gelap ditampilin di layar. Untuk sejarah, OLED dikembangkan oleh Samsung. Kalau IPS kan sama LG. Nah, kalau OLED atau AMOLED dikembangin oleh Samsung. Super AMOLED juga sih. Dan sebagai informasi, OLED udah ngedukung sensor sidik jari, fingerprint di layar. Kalau IPS dan TN belum. Itu jadi tolak ukur yang penting juga sih. Terakhir, Super AMOLED. Sederhananya, jenis panel layar yang dikembangkan Samsung satu ini merupakan peningkatan yang lebih baik sebagai penerusnya panel OLED alias AMOLED. Kayak jadi kakaknya gitulah. Dimana layar Super AMOLED bisa ngelola sinar matahari lebih baik ketimbang AMOLED dan juga lebih sedikit makan daya baterai. Sedikit sih, beda tipis lah, nggak terlalu jauh. Bahan organik dari layar Super AMOLED persis atau sama dengan materialnya layar OLED. Super AMOLED sendiri memadukan teknologi Active Matrix dari TN ke dalam OLED sehingga dapat mengubah setiap pixel lebih efisien secara langsung. Ya mau OLED atau Super AMOLED ya nggak beda jauh sih, nggak pengaruh banyak, beda tipis. Dan itu aja sih penjelasannya. Lantas apakah panel layar TN, IPS, OLED dan Super AMOLED berpengaruh besar terkait pemakaian kita sehari-hari? Jawabannya menurut gue enggak juga sih, tapi bisa juga iya. Soalnya keakuratan warna dan ketajaman layar bisa bikin hasil foto kameranya kelihatan beda ketika kita pindahin ke komputer atau laptop yang warna layarnya lebih akurat, yang biasanya punya sRGB 100%. Terlepas dari kekurangan dan kelebihannya, pilihan gadget yang pakai layar TN, IPS, OLED atau Super AMOLED bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu sendiri sebagai penggunanya. Mau milih yang kayak gimana? Kalau kamu cuman pemakai harian yang kerjanya bukan desainer atau editor foto vektor orderan orang, IPS itu udah lebih dari cukup. Gue tarik kesimpulan ya kayak gini sih. Kalau di HP, layar panel TN itu produk kelas bawah. Kalau IPS dan OLED kelas bawah ke menengah. Nah, kalau Super AMOLED itu kelas menengah ke atas. Koreksi aja di kolom komentar kalau gue meleset. Soalnya itu opini gue dari pendapat pribadi. Dan misalnya ada yang mau debat soal personal experience, bolehlah buka jalan di kolom komentar. Yang penting gue udah ngejelasin. Mau pakai gadget yang panel layarnya apa, itu sesuaiin dengan kemauan kamu sendiri. Sesuai kebutuhan dan budget pastinya. Sekian aja kayaknya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten teknodaim berikutnya.